ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami analis dengan topik penerapan ekonomi mikro dan UMKM dengan elastisitas dan perilaku konsumen. Sebelum kami masuk ke materi yang ingin kami bawakan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dengan NIM 63251552. Perkenalkan, nama saya Aida Fadila dengan NIM 63251199. Perkenalkan, nama saya Ella Jija dengan NIM 63251176. Perkenalkan, nama saya Yuni Yamasari dengan NIM 63250993. Perkenalkan, nama saya Agustinus Christian Belarus dengan NIM 63251019. Yang pertama kita akan bahas apa itu UMKM. Jadi UMKM adalah perkembangan usaha mikro atau kecil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. UMKM ini juga berperan dalam menopang perekonomian nasional. Tidak hanya itu, UMKM juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi. Yang kedua, ada peran UMKM. Nah, peran UMKM dalam Indonesia ini konteks penelitiannya sebagai konsep dasar ekonomi mikro diterapkan pada aktivitas usaha kedai akapuri sebagai unit ekonomi skala mikro yang beroperasi di lingkungan pemukiman. Kedai akapuri sendiri melakukan pengambilan keputusan ekonomi sederhana. Contohnya seperti menentukan harga jual, memilih jenis produk yang ditawarkan, serta mengelola biaya operasional dengan sumber daya yang terbatas. Lanjut, berikut ini ada inovasi UMKM untuk bertahan. Yang pertama, UMKM sendiri itu memanfaatkan teknologi. Yang kedua, UMKM sendiri meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, UMKM itu bermanfaat sebagai pemasaran kreatif melalui media sosial. Kemudian ada tantangan yang biasanya dihadapi oleh UMKM. Yang pertama seperti persaingan monopolistik. Biasanya persaingan monopolistik ini contohnya seperti banyak usaha yang mirip namun dibedakan dalam produknya. Terus yang kedua itu ada penjualan menurun karena kita tahu sendiri saat ini adanya faktor MBJ. Dan yang terakhir itu belum adanya strategi pemasaran. Untuk misi-misi penjualan akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita ada visi-misi penjualan. Visinya yang pertama yaitu menjadikan kedai makanan dan minuman menjadi agen yang berkualitas, terjangkau dan berdaya saing, serta mampu berkontribusi dalam penguatan ekonomi mikro dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Lalu ada misinya. Yang pertama, menyediakan makanan dan minuman yang aman, higienis, sehat, berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada mengelola usaha secara sederhana, efisien, dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi mikro. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan usaha secara bertahap melalui pelayanan yang ramah serta inovatif dan inovasi pada produksi. Dan yang terakhir, menumbuhkan kemandirian ekonomi dan jiwa kewirausahaan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada siklus penjualan. Siklus penjualannya yang pertama kita melalui kenaikan harga. Biasanya siklus penjualan pada agen kedai pria ini mengalami kenaikan ketika weekend maupun lebaran ataupun tahun baru. Namun akhir-akhir ini kedai akapuri mengalami penurunan siklus penjualan akibat faktor MBT. Selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, di sini kedai akapuri memulai usahanya pada tahun 2019 dengan modal awal sebesar Rp100.000. Kemudian kenaikan pada tahun 2022 menjadi 9 juta per bulan. Omset per bulan dengan awal 2019 mendapatkan 2 juta per bulan dengan pendapatan per hari sekitar 100.000. Kemudian kedai akapuri mengalami kenaikan omset pada tahun 2022 sekitar 15 juta per bulan, yaitu brutonya, dan mendapatkan pendapatan harian yaitu Rp250.000. Nah, selanjutnya di sini ada analisa data grafik persaingan monopolistik. Kedai akapuri mengalami persaingan monopolistik dikarenakan banyak sekali agen-agen yang menyerupai kedai akapuri, namun hanya membedakan nama produknya saja.
Mungkin itu saja analisis data grafiknya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Gerald. Oke, jadi di sini ada analisis permintaan dan penawaran. Jadi analisis permintaan dan penawaran ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Kedai AKA ini beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar ini ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis, namun masing-masing kedai ini memiliki persaingan khas atau diferensial tertentu. Dalam pasar persaingan monopolistik ini, pelaku usaha memiliki kekuatan terbatas dalam menentukan harga. Kemudian kedai AKA Putri ini dapat menyesuaikan harga produknya, namun tetap harus mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh para pesaing agar tidak kehilangan konsumen juga. Oleh karena itu, strategi diferensiasi ini dan produk pelayanan ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya usaha di bidang yang sekarang ini. Ini adalah analisis data grafik kurva permintaan dan penawaran. Jadi di sini ada kurva permintaan atau demand ini. Kurva permintaan atau demand ini dalam ekonomi mikro. Jadi setiap harga ini satunya adalah 100.000, jadi jumlah permintaan barangnya ini adalah 100.000. Kemudian kalau misalkan harganya dikurang, jadi jumlah permintaannya ini ditambah. Jadi seperti itu analisis datanya. Di sini ada analisis elastisitas permintaan terhadap produk kedai AKA ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti harga, selera, dan keberadaan usaha sejenis di sekitar lokasi. Kemudian konsumen memiliki banyak pilihan alternatif sehingga perubahan dapat berdampak langsung terhadap jumlah permintaan. Kemudian kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan produk kedai AKA Putri ini cenderung bersifat elastis. Ketika terjadi kenaikan harga, konsumen memiliki kecenderungan utama untuk berpindah ke usaha lain. Kemudian yang menawarkan produksi jenis dengan harga yang lebih rendah atau yang lebih menarik. Sebaliknya, harga yang terjangkau ini dapat meningkatkan minat dan mendorong terjadinya pembelian. Di sini ada analisis data kurva analisis elastisitas permintaan. Jadi di sini saya menjelaskan kurva ini. Yang pertama ini jumlah barang ini artinya semakin ke kanan arah kurva ya, berarti jumlah barang yang diminta semakin banyak. Kemudian yang kurva harga ini atau price ini menunjukkan bahwa semakin ke atas berarti harganya semakin tinggi. Kemudian kurva yang lebih landai atau cenderung curam ini menunjukkan bahwa perubahan harga kecil dapat menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang besar. Jika harganya naik sedikit, jumlah permintaannya turun banyak. Kemudian jika harganya turun, maka jumlah permintaannya naik cukup besar. Kemudian kurva inalitas ini menunjukkan bahwa kurvanya lebih curam. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harganya tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan. Walaupun harganya naik atau turun, jumlah barang yang diminta relatif tetap. Jadi selanjutnya slide berikutnya ini akan dijelaskan oleh rekan kami. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada analisis biaya produksi. Dalam menjalankan usahanya, kedai AKA Putri mengombinasikan berbagai faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan sederhana. Untuk menghasilkan output berupa makanan dan minuman, usaha ini menghadapi biaya tetap dan biaya variabel dalam proses produksinya. Biaya tetap meliputi peralatan usaha dan biaya lain yang tidak berubah meskipun jumlah produksi mengalami perubahan. Sementara itu, biaya variabel meliputi bahan baku dan biaya tenaga kerja yang cenderung berubah sesuai dengan tingkat produksi. Pengelolaan biaya produksi yang efisien menjadi faktor penting dalam menjaga keuntungan usaha. Di slide berikutnya ada analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen kedai AKA Putri menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh kualitas rasa produk dan pelayanan yang diberikan.
konsumen cenderung memilih kedai yang mampu memberikan kepuasan atau kualitas yang lebih tinggi. Dalam konteks teori utilitas, konsumen memperoleh kepuasan dari konsumsi makanan dan minuman yang terjadinya pembelian ulang dan loyalitas konsumen. Namun, sesuai dengan hukum utilitas marginal yang semakin berkurang, tingkat kepuasan tambahan dari konsumsi produk yang sama akan menurun jika dikonsumsi secara terus-menerus. Dan selanjutnya ada struktur pasar. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep ekonomi mikro pada kedai akapuri tercermin dalam berbagai aspek usaha, mulai dari penetapan harga, pengelolaan biaya, hingga strategi pemasaran dan pelayanan. Struktur pasar persaingan monopolistik menuntut pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memahami perilaku konsumen agar mampu bertahan dan berkembang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Eli. Slide selanjutnya yaitu distribusi pendapatan dan faktor produksi. Ada 3 macam, yaitu upah pekerja. Untuk upah pekerja sendiri diambil dari omset harian yang masih tersisa. Hal ini disebabkan kedai akapuri tidak memiliki pekerja tambahan, seluruh proses dilakukan secara mandiri. Dan yang kedua ada keuntungan. Membahas mengenai keuntungan dari kedai akapuri sendiri dapat memperoleh keuntungan sebesar 200.000 per bulan. Keuntungan ini diambil secara bersih yang artinya sudah termasuk biaya modal dan biaya operasional lainnya. Dan yang terakhir ada reinvestasi. Kedai akapuri menyisihkan sebagian besar omsetnya, kurang lebih 60% dari omset yang didapat selama sebulan sebagai bahan reinvestasi kedai. Ini termasuk seperti pembelajaran modal usaha, menambah pembelajaran peralatan serta meningkatkan kualitas kedai baik dari segi fasilitas maupun kualitas makanan. Selanjutnya ada strategi bisnis. Yang pertama dari kami analisis pada kedai akapuri, strategi bisnis yang dilakukan kedai ini memiliki ciri khas sendiri. Mereka memanfaatkan warga sekitar sebagai bahan promosi. Promosi antar masyarakat ini cukup berpengaruh terhadap omset kedai. Selanjutnya ini ada dokumentasi kedai akapuri yang berlokasi di Puri Kijambe, Gojek 1 nomor 5. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil studi kasus, UMKM setempat memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi dalam pelestarian produk dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas daerah. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, manajemen usaha yang belum optimal, serta keterbatasan akses pemasaran. Pada intinya, UMKM setempat berperan penting dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, pemasaran dan pemanfaatan teknologi. Dengan dukungan dan strategi yang tepat, UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang dan meningkatkan daya saing. Berikut hasil studi kasus yang telah kami presentasikan.